Mereka masih positive thinking, mungkin kayak ya mungkin Andrew nggak datang aja kali atau gimana, atau gak mungkin Andrew balik lagi ke rumah kan. Selesai acara kebaktian, semua murid pada balik ke rumahnya masing-masing. 3 temennya Andrew balik juga ke rumahnya. Pas nyampe rumah, dia nanya ke Bu Eno kan, kayak, "Bu, si Andrew ada di rumah?" Terus di situ Bu Eno ngomong, "Loh, bukannya tadi kalian berangkatnya berempat? Dari tadi Andrew nggak ada balik ke rumah kok." Nah di situ kan pasti ada hal yang aneh dong. Bu Eno ngerasa hal aneh. Akhirnya Bu Eno langsung sama Pak Eno tuh lapor ke kepala desa di situ, bilang kalau misalkan salah satu anak yang tinggal di rumah dia tuh nggak ada. Akhirnya di situ anak-anak sama sekali nggak boleh keluar rumah, dan beberapa warga di dekat desa situ nyariin Andrew kan. Dicariin semalaman nggak ketemu. Sampai kira kebesokan paginya, akhirnya dari pihak sekolah acara diputusin untuk stop gitu, udah nggak ada acara lagi. Karena kan fokusnya untuk nyari Andrew kan. Nah itu tuh Andrew hilang di hari ketiga. Di hari keempat seharian nyari, sampai akhirnya matahari juga udah nggak kelihatan, Andrew masih tetap nggak ketemu. Di situ Bu Eno panik, Pak Eno juga panik, orang desa juga panik kan, karena mikir ya Andrew tanggung jawab sekolah sama tanggung jawab orang di desa itu kan. Iya benar. Sampai akhirnya di jam 10 malam tiba-tiba si kepala desa tuh ngetok ke rumahnya Bu Eno sama Pak Eno. Kayak tok tok tok, "Assalamualaikum Bu." Terus kayak, "Iya, ini si Andrew udah ketemu." Terus kayak di mana, langsung dong Bu Eno sama Pak Eno keluar, tapi yang 3 anak itu disuruh tetap di dalam kan. Karena aturannya masih tetap sama. Nah pas ditemuin tuh di situ Andrew ketemunya dia lagi duduk di atas pohon gitu Pak. Pohonnya emang gede sih, emang pohon yang kayak pohon beringin. Anjir. Dia duduk di situ. Akhirnya Pak kepala desa ngomong, "Itu si Andrew kan?" Terus akhirnya ya udah mak, kepala desa sama Pak Eno diturunin. Di situ Andrew keadaannya udah kotor, bajunya udah dekil, terus baunya juga udah nggak enak. Terus yang menjijikan dan anehnya adalah di mulutnya Andrew ada belatung. Bangsat. Keluar dari mulut gitu. Akhirnya ya sama Bu Eno dibersihin dulu, dikasih air minum biar nggak panik. Di situ akhirnya Bu Eno, Pak Eno sama kepala desanya nanya, "Andrew habis dari mana aja kok bisa ada di atas pohon?" Di situ Andrew masih tatapannya masih kosong, mungkin karena masih shock, masih panik. Akhirnya Andrew udah mulai bisa ngejelasin, mulai bisa ngeceritain. Jadi dia cerita ternyata pas dia lagi yang jalannya belakangan, yang dia nyurut 3 temannya duluan, dia di situ pas lagi duduk sambil ngerokok, ngerasa di belakangnya tuh ada sosok yang badannya tinggi, gede, berdiri di belakang dia gitu. Terus di situ pundak dia ditepuk, dan pas dia nengok, bener aja sosok yang nepok dia tuh kalong wewe. Anjing. Bangsat. Si sosok ini tuh tinggi, besar, perempuan, kukunya panjang, rambutnya panjang, bertaring juga. Nah di situ pas Andrew nengok, Andrew mau teriak, mulutnya tuh langsung ditutup sama kalong wewe itu, dan dia nggak bisa teriak sama sekali. Terus akhirnya di situ dia bilang, nah setelah mulutnya ditutup, dia tuh dibawa sama kalong wewe itu ke atas pohon yang dimana dia ditemuin. Berarti si Andrew berasa diangkatnya itu berasa. Dia nyadar, dia sadar. Anjing. 2 hari itu hilang, dia tuh emang ada di situ sama kalong wewe beneran. Waktu itu sih Andrew bilangnya kayak beneran dijagain banget. Anjing. Terus akhirnya dia juga cerita ngomong kenapa mulutnya banyak belatung, karena dia dikasih makanan sama kalong wewenya belatung. Bangsat. Aduh. Disuapin paksa. Akhirnya Andrew nyadar kayak mungkin itu karena akibat dia ngomong sembarangan dan nantangin juga kan. Iya, pasti.
Nah, gara-gara peristiwa itu, makanya setiap tahun setelah kejadian itu, perangkatan tuh dikasih tahu kayak beneran diingetin berulang-ulang kali kayak kalau misal mau kemana-mana baca doa, jangan ngomong yang ngasal, hargain penunggu di sini karena kan nggak ada yang tahu dan desanya juga emang masih yang mistis, maksudnya masih percaya hal mistis kayak gitu. Anjir. Lo mikir deh, Bi. Biasanya kalau misalnya cerita orang diculik itu kan mereka nggak sadar kalau misalnya mereka diculik kan. Iya. Tiba-tiba pas dibalikin dia udah lupa aja ngapain aja. Kayak temennya si Syafan nih, tapi dia ngerasa kalau misalnya tuh dia disuapin, dia dijagain sama kalong wewe. Anjing, gua Anjing banget. Iya, nggak kebayang banget, gila. Tapi terlalu deh. Taruhlah kita sepakat kalau kita manusia dengan mereka yang di dunia gaib tuh masing-masing punya alamnya sendiri gitu. Iya. Tapi berdasarkan cerita-cerita kita tadi, ya berarti bisa dong kita yang di alam berbeda, kita manusia tuh masuk ke alamnya mereka gitu. Kalau emang beneran bisa ya, gue mau deh cobain main-main ke alam mereka. Ada yang tahu gak caranya?